Isu keagamaan, isu nasionalisme akan terus diglorifikasi untuk kepentingan politik. Artinya bisa jadi bahwa isu itu tidak serius sebenarnya, tapi kita masyarakat banyak menganggap bahwa itu amat luar biasa pentingnya. Bahwa sampai hari ini, sampai detik ini memang tidak ada dari sekian partai itu program yang ditawarkan. Jadi partai hari ini adalah partai yang tidak cukup menarik sebenarnya. Hampir semua partai kan wajahnya sama, parasnya itu tidak berbeda. Yang kita anggap oposisi sekalipun ternyata fantasinya ingin masuk ke dalam. Selamat bertemu lagi pemirsa sekalian di podcast apakabar.news. Kali ini saya kedatangan tamu Kang Dr. Asep Salahuddin. Beliau adalah Rektor Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah atau IAIM Suryalaya, pesantrennya Abah Anom ya. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Ngesel. Kang Asep aja ya. Gitu. Siang ini Kang Asep kita undang di podcast apakabar.news karena kami ingin memperbincangkan topik tentang politik identitas. Jadi ada kekhawatiran masyarakat bahwa tahun 2024 nanti kita akan memasuki Pilpres kan. Pilpres, ya. Nah, sudah ada suara-suara yang mengkhawatirkan soal politik identitas, khususnya politik identitas keagamaan. Yang banyak yang merujuk kepada peristiwa Pilgub DKI ya yang lalu yang antara Anies dengan Ahok gitu. Nah, sementara pihak mengkhawatirkan politik identitas ini akan mengemuka lagi pada 2024. Nah, ini kan mengkhawatirkan nanti konsekuensinya dengan kebangsaan kita seperti apa. Nah, menurut Kang Asep, kira-kira sebetulnya apakah dalam menjelang 2024 nanti tren politik identitas ini masih akan berlangsung atau dipakai oleh pihak-pihak tertentu? Ya, terima kasih. Menurut saya ini adalah tema yang amat menarik untuk kita percakapkan. Saya membedakan antara politik identitas dan identitas politik ya. Kalau politik identitas tentu itu adalah sesuatu yang positif. Tidak mungkin orang berkiprah dalam politik kecuali dia memiliki identitas politik. Yang berbahaya itu adalah politik identitas. Biasanya orang memainkan politik identitas tentu tujuannya untuk meraih kekuasaan, dan kita punya pengalaman pahit tentang hal itu. Sebut saja misalnya dalam peristiwa pilkada di DKI. Atau di tempat-tempat lain. Dan kalau menurut saya politik identitas sesungguhnya bukan hanya gejala yang terjadi dalam konteks keindonesiaan, namun ini adalah gejala global. Dalam teori besarnya biasanya diformulasikan dalam apa yang diistilahkan dengan populisme. Populisme ya. Populisme itu tidak hanya menggunakan sentimen keagamaan, populisme Islam, tapi juga bisa berbasis kepada sentimen etnik. Misalnya tiba-tiba kita menjadi merasa penting untuk membuat garis pemisah antara pribumi dan non-pribumi dan lain sebagainya. Saya kira ini juga gejala yang terjadi di banyak negara, di banyak wilayah, dan mereka mengkapitalisasi isu seperti itu sekali lagi untuk tujuan-tujuan kekuasaan. 2024 tidak menutup kemungkinan isu itu akan muncul kembali, apalagi kalau kita melihat aktor yang akan bertanding. Kalau lihat survei hari ini adalah mereka yang tidak bisa begitu saja lepas dari isu-isu seperti itu. Dan isu seperti itu di kita juga dianggap memiliki basis. Masyarakat kita masih tertarik bukan dengan program yang ditawarkan oleh penguasa, tapi justru oleh isu keagamaan, isu etnik dan sebagainya. Jadi
para politisi dengan sensitivitasnya yang sangat tinggi, mereka akan mencoba juga memainkan isu itu untuk memobilisasi massa untuk kepentingan elektoral. Nah, Kang Asep, kalau tadi Kang Asep mengatakan bahwa sebenarnya politik identitas kan gejala global ya. Ya. Kita tahu bahwa politik identitas khususnya identitas keislaman kan dipakai misalkan di Mesir, Ya. zamannya Mursi ya, Ya, kemudian betul. di Turki oleh AKP, Partai Keadilan Turki, dan kemarin di Pilgub di Indonesia. Bagaimana penilaian Kang Asep tentang politisasi identitas ini di Mesir, di Turki, nasibnya seperti apa? Nah, nanti bedanya nanti tren politisasi agama di Indonesia seperti apa? Ada kajian menarik yang ditulis oleh Ferdi Hadis. Ya. Seorang pengkaji politik dari Australia, berasal dari Indonesia. Dia mencoba memetakan politisasi agama. Dia menyebutnya dengan populisme Islam di 3 negara dengan karakteristiknya yang ternyata berbeda. Penelitiannya pertama di Turki, kemudian di Mesir, dan terakhir di Indonesia. Dia mengatakan kalau di Turki itu melambangkan tentang populisme Islam, di mana kekuatan sosial, civil society, mampu melakukan penetrasi ke negara. Mereka bisa menjadi pemimpin dan mereka bisa menghadirkan Islam yang dianggap bisa mengakomodir semua kepentingan. Islam yang inklusif, dan juga mereka mampu meyakinkan bahwa Islamisme itu bisa menjadi jalan tengah bagi semua kelompok. Dan sampai hari ini bertahan melalui partai yang dominan AKP. Partai Keadilan dan Pembangunan. Yang kedua di Mesir. Di Mesir ini menunjukkan tentang populisme Islam, kekuatan masyarakat berbasis massa, sudah lama dihimpun, sudah lama melakukan pergerakan harakah Ikhwanul Muslimin. Tapi mereka tidak cukup berhasil untuk merebut negara. Ketika diberi kesempatan Muhammad Nursi ya. Mereka hanya 1 tahun saja. Setelah itu diambil alih kembali oleh militer. Mungkin ada banyak faktor yang menyebabkan mengapa Islamisme di tangan Ikhwanul Muslimin tidak berhasil. Karena mungkin pertama mereka tidak pernah memikirkan tentang kesempatan itu bisa mereka raih. Yang kedua, mereka hanya memformulasikan syariat Islam itu sebatas wilayah domestik. Tapi bagaimana syariat Islam itu ketika dioperasionalkan dalam konteks negara, dalam konteks global yang lebih luas, mereka mengalami kegagapan. Akhirnya ketika mereka berkuasa, yang mereka lakukan itu hanya mengganti orang-orang dulu saja, diganti oleh kelompok Ikhwanul Muslimin. Tentu ini akan menimbulkan gejolak, dan terbukti akhirnya kelompok kepentingan yang tidak terakomodir melakukan konsolidasi dan militer mengambil alih kekuasaan. Dan Ikhwanul Muslimin tentu kembali ke masyarakat. Yang ketiga, yang unik di Indonesia kekuatan populisme Islam ini tidak berhasil menguasai negara, berpenetrasi ke kekuasaan secara vertikal. Mereka mengalami banyak kegagalan. Di masyarakat juga mereka tidak punya kemampuan untuk meyakinkan publik bahwa apa yang mereka tawarkan amat penting untuk menyalurkan aspirasi Islam. Bahkan di tangan Jokowi, kalau kita menyebut misalnya FPI atau HTI atau kelompok 212 sebagai ekspresi dari populisme Islam, justru mereka dibubarkan oleh rejim yang sekarang. Jadi sangat unik di Indonesia, populisme Islam itu mengalami fragmentasi atau mungkin mengalami kebangkrutan hari ini. Jadi lewat 3 negara menampilkan pola yang berbeda. Berhasil, cukup berhasil. Di Indonesia gagal, baik secara vertikal ataupun secara horizontal. Nah, kalau Kang Asep mengatakan bahwa di Indonesia politik identitas agama ini gagal, lantas kenapa
di media atau di masyarakat masih ada kekhawatiran politisasi agama ini, khususnya 2024 ya, menuju 2024. Dan tadi Kang Asep juga bilang bahwa di satu sisi sebetulnya karena partai tidak menawarkan program, jadi kita tidak berdebat program, malah berdebat identitas dan untuk keuntungan dan mobilisasi politik. Saya sebenarnya tidak begitu optimis dengan adanya Islamisme atau populisme Islam. Jangan-jangan mereka sebenarnya tidak sedang menawarkan Islam secara teologis, tapi ekspresi pertama dari ketidakmampuan mereka merespon modernitas, merespon kemajuan zaman. Yang kedua, ekspresi dari rasa frustasi mereka melihat keadaan dan mereka menemukan jalan keluarnya dengan menawarkan Islam masa lalu. Iya. Kalau Hizbut Tahrir ya dengan mengusung khilafah, masa lalu dijadikan sebagai subjek yang ideal untuk diterapkan hari ini. Atau kelompok lain, mereka menawarkan Islam yang harfiah, yang tidak mudah untuk diterapkan hari ini. Jadi ini bukan respon yang positif, yang strategis sebenarnya, tapi lebih melambangkan tentang dua hal. Pertama adalah kegagapan mereka dalam melihat persoalan modernitas, ketidakmampuan. Yang kedua adalah frustasi. Mereka melihat negara dikuasai oleh orang yang mereka anggap kafir mungkin, yang mereka anggap sangat militeristik, yang mereka anggap bahwa ekonomi ini dikelola oleh segelintir orang yang tidak memiliki komitmen keagamaan. Walaupun pada prakteknya ternyata juga mereka ketika mengajukan agenda isu keagamaannya, mereka juga melakukan aliansi dengan kekuatan oligarki. Jadi mereka berada di persimpangan jalan sebenarnya. Kenapa istilah politik identitas itu dirujuk kepada katakanlah orang-orang Islam ya? Ya. Apakah kelompok lain juga tidak memainkan isu identitas? Nah, kemudian sebenarnya kita ingin berangkat dari definisi identitas itu. Ya, apakah cuma agama? Apakah misalkan kelompok nasionalisme, apakah nasionalisme juga sebagai identitas gitu ya? Dan apakah kelompok-kelompok nasionalis juga sedang memainkan politik identitas? Ya. Sebelum kepada politik identitas, mungkin akan lebih clear kalau kita berangkatnya dari identitas politik dulu mungkin ya. Jadi dalam banyak teori literasi politik bahwa yang membentuk identitas politik itu kan ada 3 jalan. Yang pertama adalah primordialisme, identitas yang sesungguhnya sudah sangat melekat dengan kita. Saya sebagai orang Sunda itu tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dilucuti. Saya sebagai orang Islam juga tidak bisa dinafikan. Yang kedua adalah konstruktivisme, identitas yang dikonstruk, yang dibangun sehingga ciri itu menjadi melekat kepada kita secara personal ataupun kepada sebuah kelompok, dan itu bukan bawaan. Yang ketiga adalah identitas instrumentalisme. Jadi yang ketiga itu, ini yang berbahaya, menjadikan identitas sebagai instrumen dengan menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan, untuk meraih kekuasaan, baik itu presiden, gubernur, dan lain sebagainya. Ada sebuah ungkapan yang menarik bahwa instrumentalisme itu adalah politik identitas di mana dia mengajak perang keluar, tapi dia mengundang ke dalam untuk solid. Jadi keluar dianggap musuh, ke dalam dianggap kawan. Jadi cara kerjanya mungkin seperti itu. Jadi saya sepakat dengan Kang Budiana bahwa isu agama itu adalah bagian dari identitas politik. Jadi mungkin ada kategorinya, ada 2. Pertama adalah identitas sosial, di dalamnya ada agama, budaya, etnik. Yang kedua adalah identitas politik, di dalamnya adalah negara dan nasionalisme. Di kita, kedua isu itu, terutama agama dan nasionalisme, selalu melakukan kontestasi,
bahkan mungkin konfrontasi, atau pada sisi yang lain pernah juga melakukan negosiasi. Jadi saya juga melihat bahwa rejim yang ada sekarang mereka juga jualannya adalah politik identitas juga, hanya identitas yang mereka bawa adalah nasionalisme. Bagaimana mereka menganggap bahwa orang yang selalu menyerukan tema-tema keagamaan dianggap tidak Pancasilais. Jadi yang satu menjual agama, sementara kubu yang lain menjual isu tentang nasionalisme, tentu dengan tema utama adalah Pancasila yang biasanya penafsirannya dimonopoli untuk kepentingan satu kelompok tertentu. Dan saya kira kontestasi dua kubu ini sudah berlangsung lama, bahkan sejak ketika Pancasila dirumuskan 1 Juni. Dan yang menarik, Bung Karno memberikan jalan tengah dalam sebuah pidatonya di sidang BPUPKI yang dipimpin oleh Pak Rajiman Widjodiningrat, bahwa nasionalisme kita bukan nasionalisme yang sekuler, tapi nasionalisme dalam perkakas ketuhanan. Jadi mungkin itu cara Bung Karno untuk menyatukan antara dua kubu, antara kubu nasionalis dan kubu Islam. Atau mungkin dalam pemahaman para perumus Pancasila dalam sidang BPUPKI dan PPKI, Pancasila adalah merupakan jalan tengah untuk tidak menjadi negara sekuler dan juga tidak tergoda menjadi negara agama. Jadi Pancasila sebagai jalan tengahnya. Negara agama bukan, negara sekuler bukan, negara sosialis bukan, negara kapitalis juga bukan. Walaupun secara berseloroh kemudian Gus Dur mengatakan kalau begitu Pancasila adalah ideologi bukan-bukan. Kira-kira seperti itu. Nah, Kang Asep, kita tahu ya tahun 27 PNI berdiri, karena Bung Karno sebetulnya mengusung identitas nasionalis, gitu ya. Dan kemudian tahun berapa ya Bung Hatta mendirikan PNI juga, tapi pendidikan nasional ini. Sebetulnya kan ini pertarungan politik kan ya, Bung Karno mengusung nasionalisme revolusioner untuk memobilisasi massa. Sementara Bung Hatta kan mendirikan PNI yang Pendidikan Nasional Indonesia itu untuk mencerdaskan bangsa, sehingga nanti politik itu yang masuk ke politik itu orang-orang cerdas. Tapi kan dua ini berbeda nih. Bung Karno senang memobilisasi massa, sementara Hatta ingin bahwa politik itu cerdas. Nah, kelihatannya ini kan sampai sekarang begitu. Sampai sekarang, ya. Kalau tadi Kang Asep mengatakan, ya partai politik yang nanti akan bertarung di 2024 kan tetap begitu ya. Artinya terusan dari perdebatan Soekarno dengan Hatta, perdebatan lama, dan sampai sekarang partai politik tidak menawarkan program. Ini kok bisa begitu ya? Gitu. Jadi ya, mungkin ini sejarah yang terus terulang. Kalau dulu perdebatannya amat menarik karena manusia pergerakan mampu mengargumentasikannya dengan logika yang sangat kuat. Perdebatan antara Soekarno dan Hatta ketika Hatta mengambil alih partainya Bung Karno masuk Sukamiskin, diganti oleh Muhammad Hatta dan Syahrir yang baru pulang dari Belanda setelah mereka mendirikan PI, Persatuan Indonesia kalau tidak salah, dan oleh Muhammad Hatta partai itu kemudian digeser menjadi pendidikan. Kalau kata Bung Karno, kalau jalannya pendidikan akan sangat lama menjadi isu publik. Tapi pikiran Bung Karno, kalau kita terus-menerus mencekoki masyarakat dengan partai, sementara infrastruktur pendidikannya tidak terbangun, juga tidak cukup bagus. Dan isu itu kan terus terulang sampai hari ini. Bahkan juga perdebatan antara Islam dan juga nasionalisme juga pernah dilakukan antara Muhammad Nasir dengan Bung Karno ya. Bung Karno menjadikan Kemal Atatürk sebagai sosok ideal dalam tata kelola bernegara, dalam mencoba memposisikan di mana agama dan di mana sekularisme. Sementara Nasir justru tidak berpikiran seperti itu. Dialog yang amat panjang, dan ketika Indonesia diproklamasikan, Pak Nasir diberi kesempatan juga untuk menjadi
Perdana Menteri, bahkan menjadi menteri kesayangan Bung Karno, menjadi menteri penerangan, tapi isu itu tidak kemudian menjadi tema utama dalam pemerintahan yang baru saja diproklamasikan. Artinya, kalau menurut saya isu keagamaan, isu nasionalisme akan terus diglorifikasi untuk kepentingan, mungkin untuk kepentingan politik. Artinya bisa jadi bahwa isu itu tidak serius sebenarnya, tapi kita masyarakat banyak menganggap bahwa itu amat luar biasa pentingnya. Betul apa yang dikatakan oleh Ibnu Rusdi ya, Kang Bud, bahwa tidak ada satu kekuatan yang punya kesanggupan untuk memobilisasi massa kecuali ketika agama dilemparkan. Jadi agama punya kemampuan orang mengorbankan apapun juga, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun. Jadi mereka, para politisi sangat paham tentang itu, dan itu akan, saya kira akan terus dimainkan. Ya, ini kan apalagi dengan presidensial threshold yang 20%, kelihatannya paling tidak nanti akan ada 2 calon ya, yang satu mewakili politik aliran, politik identitas, yang satu mewakili yang kita anggap bukan politik identitas dan nasionalisme. Nah, bagaimana penilaian Kang Asep ini? Kita harus menawarkan apa nih supaya politik identitas ini di 2024 jangan sampai terjadi secara ekstrim ya, secara eksesif gitu. Kalau menurut saya mungkin politik kita, keagamaan kita atau sosial kita harus ditarik ke titik tengah. Orang menjadi tertarik boleh jadi dengan Islamisme karena pesona kiri sudah hilang, atau sosialisme sudah tidak lagi memberikan jawaban. Akhirnya orang mencari hal-hal yang dianggap bisa memberikan jawaban atas seluruh keresahannya, seluruh rasa frustasinya, dan mereka menemukan salah satunya dalam Islamisme, walaupun solusi itu tidak betul-betul memberikan jalan keluar yang komprehensif, karena ternyata juga kita tidak sanggup cukup meyakinkan, memformulasikan tentang Islam itu seperti apa ketika diintegrasikan dengan negara. Maka misalnya Gus Dur mengatakan Islam itu bukan aspirasi tapi inspirasi. Dan negara Islam itu hanya ilusi saja. Yang penting itu bukan Islamnya, tapi bagaimana nilai-nilai keislaman ini menjadi pandu, menjadi jalan keutamaan yang dipegang oleh semuanya. Ditarik ke titik tengah kalau menurut saya, bukan hanya dalam keagamaan tapi juga dalam sektor yang lebih luas lagi ya, atau dalam bahasa Islam itu disebut dengan wasatiyah. Kita seringkali wasit. Kita seringkali mendudukan persoalan itu serba hitam putih. Nasionalisme diperhadapkan dengan kelompok Islamisme, seolah-olah orang nasionalis itu tidak beragama dan orang Islamis itu tidak, atau orang beragama itu tidak nasionalis. Harusnya kan tidak seperti itu pola pikirnya. Harus dicari ke titik ke tengah, walaupun mungkin ceruknya yang cukup beragam ya, skalanya yang berbeda, gradasinya mungkin ya. Ada orang yang nasionalis, agamanya tidak cukup kuat. Ada orang yang agamanya kuat, nasionalismenya tidak begitu banyak. Mungkin yang paling ideal itu adalah bagaimana ada dimensi nasionalisme, kemudian juga roh keagamaannya juga kokoh. Itulah mungkin yang dimaksud oleh Bung Karno dengan nasionalisme dalam perkakas ketuhanan. Saya kira ormas besar yang dianggap moderat di Indonesia dengan platformnya seperti NU Islam Nusantara, mereka bergerak ke arah itu, mencoba menarik keislaman senapas dengan kebangsaan. Muhammadiyah dengan Islam berkemajuan ya. Jadi mereka mencoba melihat ke depan di mana persoalan-persoalan agama, persoalan-persoalan negara tidak lagi dibenturkan. Persis dengan Islam rahmatan lil alamin platformnya. Ini juga sangat kuat sekali tema-tema rahmatan lil alamin di kelompok lain.
mencoba menghadirkan agama sebagai tenda, sebagai payung untuk semua kelompok, semua komponen. Kemudian Matlaul Anwar Matlaul itu Anwar, juga ya, platformnya adalah Islam Madani, kalau tidak salah, koreksi kalau saya salah. Jadi ormas-ormas besar yang ada di Indonesia dengan platform seperti itu, ini menjadi sebuah tekad untuk mencoba menarik garis tengah yang bisa menyelamatkan kita ke depannya, di mana politik dan agama tidak selalu dan tidak harus dibenturkan. Saya kira pandunya sudah bagus, hanya dalam prakteknya kita seringkali berbeda dengan rumusan-rumusannya. Antara normativitas dengan historisitas itu selalu ada jarak. Normanya sangat bagus, tapi sejarahnya, prakteknya selalu berbanding terbalik dengan norma, dan selalu kejadian itu terulang. Nah, Kang Asep, ini kan di media-media juga muncul berbagai statement dari orang-orang yang dicap memainkan politik identitas. Taruhlah kan yang paling sering dicap itu Pak Anies misalkan ya. Anies, Tapi ya. Pak Anies sendiri kan sudah mengatakan bahwa multikulturalisme adalah sebuah keniscayaan ke depan dan sebagainya. Nah, memang kekhawatiran politik identitas juga muncul di kalangan-kalangan yang selama ini dituduh gitu. Nah, tadi kan kesadaran ini sudah ada. Nah, Kang Asep mengatakan harus ada yang menggiring ke tengah. Ya, menarik sebenarnya tadi organisasi Islam besar ya, NU, Muhammadiyah, Persis, Matlaul Anwar sebetulnya punya formula-formula menggiring ke tengah itu. Nah, apa sih tanggung jawab moral dari keempat organisasi Islam besar ini? Siapa yang harus menggiring ke tengah ini? Apakah empat organisasi itu yang sebetulnya sudah punya prinsip ke tengah itu? Nah, bagaimana ini mengaktual gitu ya? Tidak cuma hanya sebatas ya, ini kan sebetulnya sebuah kondisi katakanlah darurat ya, kalau misalkan tidak kita giring ke tengah. Apakah keempat organisasi Islam ini bisa melakukan itu? Ya, saya kira ketiga, keempat, atau lebih dari itu organisasi Islam harus punya kesanggupan, harus punya komitmen yang sama untuk menarik ke garis tengah. Ya. Sudah tidak masanya lagi kita terus membicarakan tentang hal-hal yang furu'iyah. Kita harus mampu melompati itu, melampaui hal tersebut, dan itu harus dibuktikan platform itu. Jadi bukan hanya berhenti sebatas jargon yang sifatnya verbalistik, tapi harus menjadi jalan bersama, bahkan harus diturunkan menjadi nilai-nilai universal, menjadi public virtue, menjadi kekuatan moral bersama. Kalau bisa bukan hanya berhenti sebatas 4 kelompok itu, tapi juga bagaimana nilai-nilai yang ada pada 4 kelompok Islam itu dibahasakan, ditransformasikan kepada mereka yang berbeda keyakinan, dirumuskan menjadi nilai universal itu, atau mungkin dalam istilah Hans Kung itu menjadi etika publik. Publik, okay. Ada pergeseran dari koeksistensi menjadi proeksistensi. Maksudnya bahwa selama ini kita juga sering melakukan kerjasama dengan mereka yang berbeda, sering menghidupkan tentang pentingnya toleransi, tentang kesadaran bahwa halaman muka bangsa kita adalah multikulturalisme, adalah kebinekaan, adalah pluralisme. Tapi kalau menurut saya tidak cukup sebatas itu. Jadi harus ada panggilan yang lebih dalam lagi. Bagaimana kesadaran multikulturalisme itu justru berangkat dari penghayatan iman. Ada dialog iman yang lebih laten lagi. Tidak cukup kerjasama di bidang sosial, di bidang pendidikan, tapi pemujaan terhadap mereka yang berbeda adalah panggilan dari iman. Bahwa orang lain itu bukan ada dan tidak boleh ada. Tapi orang lain itu adalah mereka yang mendefinisikan kita.
Orang lain itu adalah modus eksistensial kehadiran kita. Jadi kita itu dirumuskan, konsep kita itu baik secara personal ataupun secara keumatan oleh orang lain. Jadi orang lain yang membuat kita ada. Kira-kira seperti itu apa yang disampaikan oleh Levinas misalnya. Ini menarik kalau menurut saya. Jadi Islam itu ada karena adanya orang Kristen, karena adanya Buddha, Hindu, dan juga agama lainnya. Ketika mereka tidak ada, maka Islam juga tidak ada. Jadi kita dirumuskan oleh orang lain. Jadi perserikatan atau solidaritas, kohesivitas itu hanya dimungkinkan mencapai titik otentisitasnya manakala tumbuh kesadaran seperti itu. Jadi modus eksistensial kita itu didefinisikan oleh kehadiran orang lain, sehingga pemujaan terhadap mereka yang berbeda menjadi bisa muncul ke permukaan. Kalau saya multikulturalisme yang otentik itu harus berangkat ke sana, bukan sekedar pernyataan bahwa multikulturalisme adalah fakta sosial, adalah kebinekaan yang menjadi menjadi kenyataan kita sehari-hari. Tanpa kesadaran seperti itu, saya kira kita hanya sebatas permukaan saja solidaritas itu. Nah, Kang Asep, ini kan saya ini kembali menariknya ke agenda kita nanti 2024 ya. Kita tahu kan sebetulnya angka pendidikan kita naik ya, angka partisipasi pendidikan naik, sekolah semakin banyak, orang yang ikut pendidikan semakin banyak. Kenapa partai tidak mampu sampai sekarang ya menuju 2024 tidak ada partai yang sudah muncul dengan program? Selama ini sebenarnya jarang ya partai membawa program. Itu kita bertengkar soal program lah, jangan soal politik identitas. Nah, pertanyaan saya, jangan-jangan partai ini memang tidak siap dengan program dan dia menikmati adanya politik identitas sebagai hal yang untuk bisa dimobilisasi gitu. Nah, ini kan sudah dekat nih. Nah, penilaian Kang Asep bagaimana? Apakah partai-partai programnya sudah siap? Dan kalau tidak siap, jangan-jangan nanti mereka akan kembali ke mobilisasi identitas ya, baik identitas tadi ya, nasionalisme atau identitas sosial tadi. Ya, saya sepakat dengan pernyataan Kang Budiana bahwa sampai hari ini, sampai detik ini memang tidak ada dari sekian partai itu program yang ditawarkan. Jadi partai hari ini adalah partai yang tidak cukup menarik sebenarnya. Hampir semua partai kan wajahnya sama, parasnya itu tidak berbeda. Termasuk partai-partai agama dengan pendekatan agama. Yang kita anggap oposisi sekalipun ternyata fantasinya ingin masuk ke dalam. Ketika mereka menjadi oposisi, misalnya taruhlah misalnya partainya Pak SBY, ternyata juga tidak menawarkan partai yang dianggap menarik. Jadi betul harusnya ke depan orientasinya bukan lagi gelora tema-tema besar, ideologi, agama dan lain sebagainya, tapi harus diturunkan kepada skala yang lebih kecil, yang lebih operasional, yaitu program tadi. Program yang kemudian menjadi ingatan kolektif masyarakat. Kalau program itu kan mudah menagih janji politiknya. Tapi kalau tema besar, nasionalisme, kemudian agama, keadilan, demokrasi, bagaimana cara menagihnya? Tapi mungkin karena politikus tidak mau ditagih, akhirnya tema itu yang mereka terus mainkan. Apalagi juga masyarakat kita kan seringkali mudah lupa ya. Politik hanya menjadi urusan 5 tahunan, bukan urusan harian. Ini juga semakin mempercepat partai mengalami menjadi tidak menarik gitu, katakan seperti itu. Sosial media mungkin juga menjadi alas partai semakin bergelora, tapi justru tadi hanya menyampaikan hal-hal yang sifatnya tema-tema yang universal, bukan tema yang parsial, bukan tema yang lokal yang menyentuh
hajat hidup orang banyak. Harusnya anggota dewan yang ada di Jawa Barat, yang dari Jawa Barat misalnya, ya tema-tema tentang kejawabaratan, tentang isu kesundaan, tapi justru mereka tertarik dengan isu-isu yang sifatnya bukan hanya nasional, tapi isu global, mengomentari tentang hal-hal yang sebenarnya tidak menyentuh keperluan dan hajat kita sehari-hari. Nah, Kang Asep tentu kalau lihat bahwa sampai sekarang partai belum punya program yang bisa mengikat semua, yang bisa didialogkan. Kemudian kita lihat perkembangan sebenarnya partai-partai itu kelihatan pragmatis ya. PAN dulu kritis, tapi kemudian masuk ya kabinet pemerintah, terus kemudian ya nanti juga siapa tahu mungkin juga nanti ya misalkan PKS dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan partai tidak bisa menyelesaikan persoalan identitas ini atau tidak bisa bertemu di tengah melalui program, apakah ide mengawinkan calon presiden, ini kan politik kita itu tidak bicara program ya, bicara siapa yang jadi presiden gitu. Nah, jangan-jangan apakah mengawinkan orang katakanlah nasionalisme dengan agama menjadi pasangan capres itu bisa menyelesaikan kekisruhan ini enggak gitu. Ya kan sekarang sudah ada misalkan ide Puan dengan Anies, Ganjar dengan Anies dan sebagainya. Ya, saya kira itu cara dan jalan tercepat untuk melakukan konsolidasi, mobilisasi massa dengan mengawinkan dua tokoh atau dua orang yang dianggap entitas yang berbeda. Nasionalisme dikawinkan dengan kelompok Islam atau berbasis geografis. Orang Jawa dikawinkan dengan orang Sumatera, dengan orang Makassar. Kita selalu berbicara dalam pola-pola seperti itu. Apakah itu bisa menyelesaikan? Bisa dalam waktu sesaat untuk kepentingan kekuasaan. Tapi untuk kepentingan jangka panjang setelah berkuasa, menurut saya program itulah yang akan semakin mengokohkan dua entitas itu seharusnya. Apalagi di kita berpolitik itu orientasinya selalu kekuasaan. Oposisi itu dianggap sebagai kubu yang tidak terhormat. Kita harapkan misalnya dalam Pilpres kemarin Pak Prabowo, Pak Sandiaga Uno mengambil posisi sebagai oposisi yang formal tentu saja. Tapi ternyata kita melihat kenyataannya seperti yang kita lihat. Pak Prabowo mengambil tawaran dari Pak Jokowi, Pak Sandiaga juga menjadi menteri, sehingga Pilpres yang kemarin dengan segala gempitanya, dengan segala kubunya yang terbelah, cebong dan kampret misalnya, ternyata kita semua mengalami dan kena prank sebenarnya ketika Pak Prabowo, Pak Anies dan kelompoknya masuk dalam kekuasaan Pak Jokowi. Kita selalu seperti itu. Dan mungkin 2024 pola-pola yang sama juga, kalau menurut saya tidak akan jauh berbeda. Jadi mereka bertempur hanya untuk sementara. Elit politiknya bisa melakukan seperti itu, tapi di bawah justru sengketa itu diabadikan sampai hari ini, kan kira-kira seperti itu. Ya, jadi politisi memetik manfaat pertengkaran di bawah gitu, untuk menaikkan nilai bargain politik mereka ya. Nah, terakhir Kang Asep, apa harapan Kang Asep atau bagaimana, apakah Kang Asep optimis bahwa 2024 semua pihak akan akomodatif sehingga hal-hal politik identitas itu tidak akan eksesif gitu. Bagaimana ini penilaian Kang Asep? Optimis atau khawatir gitu? Ya, kalau melihat dari fenomena hari ini, saya kira politik identitas akan tetap dimainkan, walaupun mungkin skalanya menurun, bisa jadi seperti itu. Namun kita tentu semuanya berharap bahwa semua partai, para tokoh masyarakat, mereka bisa menahan diri dan juga memberikan jalan bahwa
politik, agama, budaya, sosial, dan lain sebagainya justru harus dijadikan sebagai pintu masuk untuk menciptakan keadaban, untuk menciptakan kesejahteraan. Bahwa 2024 kita akan melakukan hajat demokrasi, seharusnya demokrasi itu tidak berhenti sebatas elektoral, tapi betul-betul substantif, bisa memberikan kesejahteraan. Jangan-jangan demokrasi yang kita rutinkan 5 tahun itu hanya sebatas angka saja, hanya sebatas suara saja, dan tidak kemudian bisa dikapitalisasi menjadi kesejahteraan bersama. Itulah yang seringkali mendapatkan kritik. Jangan-jangan demokrasi yang kita selenggarakan, yang kita sepakati harus banyak juga dikoreksi. Atau mungkin dalam istilah Soekarno di ujung kekuasaannya, kalau kita ingin sakti, maka 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, politiknya harus berdaulat. Pertanyaan utama kita, apakah selama ini politik kita betul-betul berdaulat, atau politik yang sudah tersandera oleh banyak kepentingan, oleh banyak banar, karena sangat mahal biayanya. Yang kedua, ekonomi yang berdikari. Lagi-lagi pertanyaan utama kita, betul ekonomi kita berdikari atau kita justru tidak. Yang ketiga, kebudayaan yang berkepribadian. Saya kira apa yang disampaikan oleh Bung Karno sekian tahun yang lalu ini masih relevan untuk mengisi rongga keindonesiaan yang hari ini mungkin mengalami disorientasi. Politik berdaulat, kemudian ekonomi yang berdikari, dan kebudayaan yang berkepribadian. Dan kemudian kalau kita tarik kembali kepada pernyataan Soekarno pada sidang 1 Juni, karena baru kemarin kita merayakan hari kelahirannya, dia sampai pada kesimpulan bahwa karena mungkin dia suka terhadap istilah 3 itu ya, yang 5 sila bisa diperas menjadi 3, sosiodemokrasi, nasionalisme, dan yang ketiga ketuhanan, ditaruh pada ujung. Istilah yang ditawarkan itu adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Kalau menurut saya ini lebih menarik daripada ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ketuhanan yang Maha Esa itu sangat teologis, sangat abstrak. Kalau ketuhanan yang berkebudayaan ini, Tuhan menjadi sangat fungsional. Tuhan menjadi bisa bekerja dalam sejarah manusia. Ketuhanan melambangkan tentang sesuatu yang mistik, dan kebudayaan cermin dari yang teknik. Jadi kalau kita sebagai bangsa, sebagai umat ingin maju, yang teknik dan yang mistik itu harus disatu padukan. Di kita hari ini kan tidak. Yang mistik berjalan sendiri, yang teknik juga menjadi sangat sekuler. Jadi kita sudah keluar dari hitoh para pendiri bangsa, kira-kira seperti itu. Dan kemudian kata beliau, yang 3 itu bisa diperas menjadi 1 sila, eka sila, yaitu gotong royong. Jadi kuncinya mungkin gotong royong. Tentu konsep gotong royong tidak harus kita maknai secara konservatif. Gotong royong menjadi alas, menjadi titik temu, titik tumbuh, dan titik tuju untuk kedepannya. Ini mungkin yang hari ini tidak ada spirit semangat gotong royong itu. Ini saya juga tidak mungkin bisa dikoreksi oleh Kang Bud. Fenomena sosial media mungkin itu juga salah satu alasan politik kita menjadi sangat hiruk pikuk. Kalau tadi Kang Budiana menyebut dengan istilah garis tengah, maka pertanyaan utama kita atau saya, boleh jadi di sosial media itu tidak ada garis tengah, tidak ada jalan wasatiyah. Yang ada itu adalah suka dan tidak suka. Memang ada algoritma sosial yang menyatukan kita, yang menghimpun kita dalam kerumunan. Tapi juga di sisi lain, ketika kita tidak nyaman berkerumun dengan kelompok itu, media sosial juga menyediakan jalan keluarnya. Live saja, kita keluar saja, atau unfriend saja. Jadi ini adalah ambiguitas dalam sosial media. Kita bisa berkerumun, membangun kohesivitas, tapi ketika tidak setuju dengan yang lain, lebih bagus kita keluar dari WhatsApp group atau unfriend dan lain sebagainya. 2024 saya kira juga akan
diramaikan kembali dengan posisi sosial media yang mengambil alih hampir seluruh konsep diri kita sebagai bangsa, sebagai warga negara. Kalau dulu hanya dikenal dengan istilah citizen, sekarang ada netizen. Dan saya kira lebih kuat lagi mobilisasi melalui netizen ketimbang citizen, dan lebih murah mungkin biayanya. Orang kumpul ke lapang, ke masjid harus menggunakan biaya besar, tapi dengan kekuatan sosial media semua bisa diterabas. Baik, Kang Sep, terima kasih. Jadi kesimpulan yang bisa saya tarik adalah 2024 politik identitas pasti masih akan mengemuka. Mudah-mudahan tidak eksesif, dan kita sebagai rakyat mesti cerdas lah bahwa sebetulnya mungkin itu hanya dimainkan demi kepentingan jangka pendek. Dan kesadaran ini mudah-mudahan tidak menyebabkan kita terpecah belah sebagai bangsa.